Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Rosta. Salam sehat dari Ibu Rosta. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Anak-anak, masih ingatkah bahwa tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi kelompok tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh? Pada hari ini, kita akan mempelajari tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh memiliki dua organ, yang organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Pada organ vegetatif ini ada 3 bagian, yaitu akar, batang, dan daun. Yang kedua, organ generatif. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Pada tumbuhan berbiji tertutup, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Kita akan memulai membahas akar, struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Fungsi akar: pertama, untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau media tumbuhnya. 2. Menyerap air dan mineral dalam tanah. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang. 4. Akar juga berfungsi untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas, misalnya pada tumbuhan bakau. Dalam dunia tumbuhan dikenal 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki 4 bagian. Pertama, akar pokok atau akar besar. 2. Cabang akar. 3. Rambut akar. 4. Tudung akar. Akar serabut hanya memiliki 2 bagian. 1. Rambut akar. 2. Tudung akar. Akar serabut tidak memiliki akar pokok atau akar besar. Dari 2 jenis akar, maka kita dapat menggolongkan tumbuhan akar tunggang, yaitu tumbuhan yang biji berkeping 2 atau dikotil. Contohnya, pohon mangga, pohon belimbing, dan pohon mahoni. Sedangkan tumbuhan yang memiliki akar serabut termasuk ke dalam golongan tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil. Contohnya padi, rumput. Materi selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang pada umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Selanjutnya, fungsi batang. 1. Menyongkong bagian-bagian tumbuhan. 2. Jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. 3. Jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tahukah kamu apa perbedaan struktur luar batang tumbuhan monokotil dan dikotil? Batang tumbuhan monokotil yaitu batang tumbuhan monokotil yang memiliki ruas-ruas batangnya terlihat jelas. Contohnya jagung, padi, kelapa, dan pisang. Sedangkan batang tumbuhan dikotil yaitu ruas-ruas batangnya tidak terlihat jelas. Contohnya pohon durian, pohon beringin, pohon jambu, dan sebagainya. Materi selanjutnya, struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar,
dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis. 2. Mengatur penguapan air atau transpirasi. 3. Sebagai pernapasan atau respirasi tumbuhan. Sama halnya batang dan akar, daun juga memiliki perbedaan daun tumbuhan monokotil dan daun tumbuhan dikotil. Apakah perbedaan struktur luar daun monokotil dan dikotil tersebut? Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Pada tumbuhan monokotil mempunyai peruratan daun sejajar, contohnya daun pepaya, sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai peruratan daun menjalar, contohnya pada daun jagung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses fotosintesis pada daun. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida atau CO2 dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa, C6H12O6 dan oksigen O2. Reaksi pada fotosintesis yaitu 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2, di mana glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum melalui reaksi polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar, misalnya pada singkau, batang misalnya pada sagu, dan buah misalnya pada padi. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dan fungsi bunga. Kamu tentu pernah melihat bunga, bukan? Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik. Fungsi bunga yaitu untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu pertama, perhiasan bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau korola. Kedua, alat reproduksi bunga. Alat reproduksi bunga berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Apakah struktur bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil sama? Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Contoh bunga yang termasuk ke dalam tumbuhan monokotil yaitu anggrek. Sedangkan tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga yang berkelipatan 4 atau 5. Contohnya tumbuhan dikotil pada bunga sepatu. Selamat belajar ya nak, tetap semangat dan jaga kesehatannya.